Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih ya atas waktu teman-teman sekalian untuk hadir di rapat pada siang hari ini. Mungkin kalian sudah tahu kali ya tujuan dari diadakannya rapat online ini. Mari kita langsung mulai aja ya kepada pembahasan kita. Saya mendapatkan laporan bahwa dua junior dari divisi kreatif yang merasa tidak nyaman bekerja nih dalam perusahaan kami dikarenakan kinerja yang diabaikan atau kurang perhatikan kali ya sama senior dalam divisi kreatif. Sehingga membuat dua junior ini ingin resign. Apakah benar laporan tersebut, Mbak Nada? Baik, Bu Tasya, terima kasih. Betul, Bu, atas laporan tersebut. Sebelumnya saya minta maaf juga karena saya sebagai Head of Division Kreatif ini kurang memperhatikan hubungan senior dan junior, yang dimana itu dapat mempengaruhi kinerja ya, Bu, dari perusahaan kita ini. Dan memang sudah menjadi kewajiban saya untuk mengetahui ini dan mengontrol kinerja dalam perusahaan kita. Yang dimana eh, kinerja tersebut juga pastinya berhubungan ya untuk apa dalam semua karyawan dan apalagi ini kita di divisi kreatif ya Bu ya. Dan em, saya di sini memang wajib banget mengetahui dan mengontrol kinerja maupun hubungan dari semua karyawan dalam divisi ini tanpa memandang senior atau juniornya Bu. Nah, mungkin sekarang sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu eh, atas nama-nama laporan yang sudah masuk juga ke Bu Tasya di sini. Sebelumnya ada saya sendiri sebagai Head of Division Kreatif di sini. Lalu ada Cecilia Syafadia Jasyi yang sudah bekerja selama 4 tahun pada perusahaan kita. Lalu ada Tiara Putri Harda yang bekerja juga selama kurang lebih 4 tahun. Lalu untuk yang baru bekerja selama 4 bulan, di sini ada Rafina Halim dan juga ada Anastasia Jocelyn. Mungkin sekarang saya persilahkan untuk Anastasia dan juga Rafina untuk menyampaikan keluhannya dan membenarkan apakah laporan tersebut benar atau memang laporan tersebut salah. Silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Tasya, Mbak Nada sudah mendengarkan dan menindaklanjuti atas keluhan kami selama bekerja di perusahaan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu atas keluhan yang saya dan Tajo rasakan selama bekerja. Selama 4 bulan bekerja di perusahaan ini, saya dan Tajo merasakan adanya tindak ketidakadilan dan pengabaian kinerja yang dilakukan oleh Mbak Cecil dan Mbak Ara. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tajo. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Tasya dan Mbak Nada sudah mendengarkan dan menindaklanjuti atas keluhan yang kami rasakan selama kami bekerja di perusahaan ini. Saya akan melanjutkan apa yang baru saja disampaikan oleh rekan saya Rafina. Um, jadi selama bekerja di dalam divisi kreatif ini, saya dan Vina sudah melakukan tugas serta pekerjaan sesuai perintah dari Mbak Cecil dan juga Mbak Ara. Yaitu contohnya dengan brainstorming ide dan merancang konsep iklan, yaitu storyline dan storyboard untuk memproduksi iklan dengan klien Five Beauty. Biasanya hasil dari kinerja saya dan Vina dikirim lewat grup WhatsApp yang dibuat oleh Mbak Cecil dan Mbak Ara untuk memberikan hasil kinerja kami. Tetapi seringkali kinerja kami tidak direspon dan kami tidak diberikan tempat untuk menyalurkan ide-ide maupun konsep dari tugas yang diberikan. Sehingga Mbak Cecil dan Mbak Ara memutuskan sesuatu hanya berpihak dan tidak ada transparansi kepada kami. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya Bu Tasya dan Mbak Nada, saya ingin menambahkan selain ketidakadilan yang kami rasakan, kami juga mengalami tekanan waktu yang ketat tanpa mendapatkan bimbingan yang memadai. Baik Mbak Vina, baik Mbak Vina dan Mbak Taju, saya terima keluhannya ya, dan saya persilakan untuk pihak-pihak yang bersangkutan untuk memberikan argumen. Oke, baik Bu Tasya, izinkan saya untuk memberikan tempat untuk 4 anggota saya untuk berargumen terhadap masalah ini. Atau mungkin ada pembelaan nih dari pihak Ara dan juga Cecil sebagai senior dari divisi kreatif. Atau mungkin ada pembelaan juga dari junior kita, yaitu Anastasia dan juga Rafina Halim. Baik, untuk Ara terlebih dahulu, boleh menyampaikan argumen terkait keluhan yang sudah dijelaskan oleh Tajo dan Vina.
Oke, sebelumnya terima kasih sebelumnya Bu Tasya dan juga Mbak Nada udah meluangkan waktunya untuk berada dalam meeting online kali ini. Sebelumnya saya mengatasnamakan Fasil juga ingin minta maaf untuk keluhan yang dirasakan oleh Tajo dan juga Vina, yaitu tentang adanya ketidakadilan atau pengabaian yang dilakukan saya dan juga Cecil. Tapi saya tidak terima atas tuduhan tersebut karena saya sendiri merasa tidak melakukan hal tersebut yang apa yang seperti dijelaskan oleh Vina dan juga Tajo. Ya, izin menambahkan juga Bu, Bu Tasya dan juga Mbak Nada ya, saya sebagai seorang yang sudah bekerja dalam posisi ini selama kurang lebih 4 tahun, sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan keluhan atau laporan seperti ini ketika saya mengerjakan suatu proyek bersama dengan tim. Maka dari itu, jujur secara pribadi, saya merasa tidak pernah melakukan hal yang dikatakan oleh Mbak Vina dan juga Mbak Tajo. Tapi kalau misalnya memang ide atau konsep yang diberikan kurang bagus oleh dari Mbak Vina ataupun Mbak Tajo, ya pastinya tentu kita nggak approve gitu ya. Bukan berarti kita tidak mendengarkan pendapat atau masukan dari kalian. Izin menambahkan juga, saya dan juga Cecil itu sebenarnya sudah melakukan proses kerja dengan benar dan juga secara profesional saat ada permintaan bantuan dari Tajo maupun Vina. Saya, Cecil juga sudah merespon dengan baik, bahkan membantu mereka untuk melakukan hal tersebut dengan maksimal ya, dan saya sendiri tidak merasa mengabaikan mereka. Mungkin mereka yang tidak bisa bekerja sama dengan saya maupun dengan Cecil. Betul yang dikatakan oleh Mbak Ara. Kami sudah berusaha untuk selalu merespon ya, walaupun memang butuh waktu yang tidak cepat gitu, karena banyaknya pekerjaan yang juga kami handle. Justru menurut saya, apakah Mbak Tajo ini dan juga Mbak Vina harus selalu menanyakan hal-hal yang menurut saya bisa diselesaikan sendiri, seperti itu. Maaf sebelumnya izin menjawab. Saya mengerti tidak semua hal harus kami tanyakan ke Mbak Cecil maupun Mbak Ara. Namun rasanya sulit untuk merasa dihargai ketika usaha dan ide yang kami sumbangkan seringkali terasa tidak diperhatikan atau direspon. Hal ini tentu berdampak pada semangat kami dalam bekerja. Ya, karena kami di sini hanya ingin merasakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan transparan, Mbak, di mana ide-ide kami ini bisa didengar dan dipertimbangkan. Karena seringkali rasanya kontribusi kami dianggap remeh atau bahkan diabaikan oleh Mbak Ara dan juga Mbak Cecil. Kami paham Mbak Tajo, tapi juga saya ingin menyampaikan bahwa setiap keputusan yang kami berikan itu juga perlu waktu karena harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Mbak Nada sebagai Head of Creative Division-nya. Jadi kalau memang konsep kalian dirasa kurang atau tidak memenuhi harapan yang kita inginkan, maka dari itu kita tidak menggunakan atau kita tidak ajukan kepada Mbak Nada. Nah, tentunya ini akan kita berikan konsep atau masukan yang baru. Jadi bukan berarti kita nggak mau pakai konsep dari Mbak Nada ataupun Mbak Vina ya, tapi daripada kita malah mengecewakan klien dengan storyline yang kalian buat, seperti itu. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Cecil, kami juga memiliki pertimbangan sendiri untuk menindaklanjuti ide yang dikatakan atau yang diberikan oleh Mbak Tajo dan juga Mbak Vina, dan kami juga selaku divisi kreatif pasti menyalurkan ide yang sesuai dengan dari arahan atasan kita yaitu Mbak Nada, dan kami rasa juga ide yang disalurkan oleh Mbak Tajo dan juga Mbak Vina kurang sesuai dari prosedur yang ada pada dunia kreatif. Tapi saya di sini juga perlu memikirkan ide yang out of the box, Mbak, sehingga perlu dibantu juga oleh Mbak Ara dan juga Mbak Cecil. Tapi sejujurnya saya dan juga Mbak Cecil sendiri memiliki tanggung jawabnya untuk bisa dikat gak sih? Udah. Sejujurnya saya dan juga Mbak Cecil memiliki tanggung jawabnya sendiri. Seharusnya kalian juga bisa mempertimbangkan ide yang kami salurkan agar tidak membuang banyak waktu, dan harusnya kalian juga paham kalau di dalam dunia kreatif ini kita sangat dikejar oleh deadline. Maaf sebelumnya Mbak Cecil, Mbak Ra, tapi kami juga merasa terjebak antara memenuhi ekspektasi manajemen dan memastikan ide-ide kami ini dihargai. Kami di sini membutuhkan lebih banyak ruang untuk berkolaborasi dan berdiskusi tanpa tekanan yang berlebihan. Gitu. Ya, saya juga sepakat dengan Vina bahwa kami ingin lebih banyak dialog terbuka yang memungkinkan untuk berbagi ide tanpa rasa takut akan penilaian.
karena itu juga akan membantu meningkatkan kreativitas dan inovasi di tim kreatif ini, Mbak. Kami sangat terbuka sekali loh untuk dialog dan saya rasa nih kami juga sebagai tim tidak perlu takut ya ketika mencari ide gitu. Karena sekali lagi kita bekerja pada bidang kreatif yang perlu kreativitas yang luas. Tapi saya paham kalian kan memang masih baru di sini, jadi masih wajar ya kalau seperti ini. Ya, saya rasa juga sudah selalu terbuka kok untuk hal diskusi bersama. Saya juga, Mbak Cecil, selalu ada terus dalam membimbing kalian. Dalam perusahaan juga sudah seharusnya bisa bekerja secara profesional, yang dimana hal ini bukan masalah besar. Ide yang kalian berikan juga selalu saya dengar dan saya pertimbangkan. Mungkin saja memang ide kalian yang kurang sehingga terdiskualifikasi. Ya Mbak Ara, saya paham. Dan saya dengan Vina pun juga selalu menyelesaikan setiap pekerjaan yang Mbak Ara dan Mbak Cecil berikan. Namun saya dan Vina maksud, setiap hasil kontribusi dari kami berdua itu tidak diabaikan. Apabila ada yang tidak sesuai, Mbak Ara dan Mbak Cecil bisa bicarakan tanpa harus mencaci kami. Dan tujuan saya di sini dengan Tajo untuk mengkomunikasikan perihal persoalan tersebut kepada Ibu Tasya, Mbak Nada, Mbak Cecil, dan Mbak Ara secara terbuka dan jujur di ruang virtual ini. Nah, dengan menyampaikan apa yang saya pribadi rasakan dalam proyek pertama ini, yang dimana komunikasi antara saya dengan Mbak Cecil dan Mbak Ara sangat terbatas karena lamanya respon dari mereka. Sehingga kita tidak bisa memikirkan konsep yang lebih luas tanpa adanya arahan dari Mbak Ara dan Mbak Cecil yang sudah lebih paham dalam pekerjaan ini. Iya betul, karena entah kenapa ya setiap pekerjaan saya tuh merasa dikritisi atau dipersulit dengan Mbak Ara dan Mbak Cecil. Saya merasa lingkungan kerja ini sangat berpengaruh sekali dengan kinerja kerja saya. Dengan lingkungan yang nyaman, menurut saya itu bisa meningkatkan kinerja kerja bagi setiap individu. Karena faktor motivasi serta dukungan kuat datang dari orang-orang sekitar, Mbak. Mungkin sekian keluhan yang dapat kami sampaikan. Kami berharap keluhan kami ini dapat direspon dengan baik agar kedepannya kami tidak merasakan hal yang seperti ini lagi. Gitu. Baik Mbak Nada, saya juga merasa sudah cukup untuk memberikan klarifikasi, karena saya dan Bara merasa sudah memberikan arahan dan tentunya tidak merasa melakukan apa yang seperti Mbak Jocelyn dan Mbak Vina katakan gitu ya. Terutama kami tidak pernah mencaci kalian sedikit pun gitu loh. Setiap proyek yang kita kerjakan saya pastikan sudah berjalan dengan lancar, namun mohon izin arahannya kembali Mbak Nada dan juga Bu Tasya dalam permasalahan ini, supaya proyek kali ini bisa berjalan lebih lancar dan juga menyenangkan ya. Betul, dari saya juga sudah cukup untuk memberikan pendapat dan juga sanggahan atas keluhan yang diberikan oleh Mbak Tajo dan juga Mbak Vina. Oke guys, cukup ya, baik. Saya sudah mendengar laporannya dan saya juga sudah mendengar keluh kesal dari masing-masing pihak. Dan tadi saya agak sedikit salah dengar ya, Mbak Cecil nge-highlight-nya saya ya. Kan tadi maksudnya Jocelyn dan Rafina ya. Kita santai aja ya guys. Maksudnya kan kita di sini sama-sama kerja di bidang kreatif ya. Maksudnya apa ya? Saya juga ngerti dan paham apa yang dirasakan dan dialami nih oleh junior kita yaitu Rafina dan Anastasia. Saya pun paham ya mungkin yang kalian rasakan akhir-akhir ini menjadi bumerang nih bagi diri kalian sendiri dan pastinya ini juga berpengaruh kan pada mental health kalian dan pastinya juga berpengaruh pada lingkungan pekerjaan dan kinerja kalian selama bekerja di divisi ini dan di perusahaan ini. Mungkin saya sebagai head of creative division di sini bisa memberikan solusi ya untuk kedepannya dan solusi ini bisa diteruskan ataupun tidak diteruskan karena kita di sini akan sepakat solusinya kita di sini bersama-sama dan pastinya kita di sini terbuka ya guys satu sama lain karena kita di sini bekerja bersama-sama ya pastinya. Jadi kalau menurut saya mungkin ya solusi dari saya Cecil dan Ara yang pastinya di sini sudah bekerja lebih lama daripada Rafina dan Tajo yaitu sekitar kurang lebih 4 tahun ya. Gimana ya? Kalian mungkin bisa nih ditingkatkan lagi untuk lebih aware dengan rekan kerja lain yang walaupun mungkin tadi Cecil sudah bilang kalau misalnya Cecil sudah
sudah terbuka dan Cecil sudah tetap memberikan masukan. Mungkin lebih ditingkatkan lagi tingkat ke-aware-annya ya terhadap junior-junior. Dan juga untuk Rafina dan Tajo yang di sini mungkin sebagai junior ya, jangan berkecil hati juga dan jangan cepat putus asa ya, karena kita di sini sama-sama bukan belajar ya, kita di sini sama-sama bekerja satu tim. Jadi mungkin kalau ada laporan dan keluh kesah seperti ini kita bisa bicarakan dengan kepala dingin ya, pasti dengan kepala dingin ya guys. Kita di sini santai aja dan apa ya, walaupun emang Rafina dan Tajo tidak sepantar nih dan tidak selama kalian bekerja, yaitu Cecil dan Ara, jadi harapan saya untuk kedepannya kalian berdua bisa merangkul dalam satu tim ini. Ini semua demi keberlanjutan pekerjaan ya guys, dan demi kebaikan lingkungan kerja kita juga. Saya mohon agar case seperti ini tidak terulang lagi, karena di sini saya pun sebagai head of creative division tidak menyangka bahwa akan ada kejadian seperti ini yang pastinya tidak saya inginkan ya. Gimana nih untuk Bu Tasya, ada yang ingin disampaikan dan atau ada yang ingin ditambahkan, silakan. Oke, baik. Kita akan melanjutkan. Tadi kan udah argumen ya, secara terbuka di Zoom ini. Tadi saya sekarang mau menanyakan mungkin ke satu-satu anggota dari divisi kreatif kali ya. Dimulai dari Head of Division, mungkin dari nadanya. Ini kenapa sih tiba-tiba ada masalah seperti ini gitu loh? Kenapa tidak tersalurnya ide dari junior yang baru kerja 4 bulan di sini, yaitu Rafina dan juga Tajo ya, harusnya gimana ini dari awalnya kok bisa, apakah langsung personal ke bahan nadanya atau di kantor, atau ada kayak gosip-gosip atau kayak gimana? Saya mau tahu sih dari bahan nadanya gimana ya. Kalau dari saya pribadi sih, saya nggak saya nggak ada dengar gosip atau nggak ada permasalahan dari diri saya pribadi ya Mbak, karena mungkin di setiap saya bekerja di kantor gitu ya, saya fokus pada mengerjakan tugas-tugas saya sebagai head of creative division, dimana kan kita juga lagi jalan banyak project ya. Saya juga pasti mikirin project-project yang lain juga, yang tentunya saya nggak mikirin satu case aja ya, apalagi ini mungkin case yang case anak junior gitu ya. Maksudnya saya sih nggak pernah ngerasa gimana-gimana juga. Jadi mungkin lebih ke junior dan seniornya itu sendiri sih Bu, karena saya pribadi pun nggak pernah ada masalah-masalah tertentu ataupun kendala-kendala dari diri saya pribadi ya. Jadi saya nggak pernah maksudnya kayak saya tetap berjalan sesuai dengan job desk saya dan project-project yang lagi kita jalanin aja sih Bu. Jadi mungkin kalau dari saya sih seperti itu ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin dari setiap anggota yang lain mungkin ada permasalahan pribadi, entah permasalahan di luar pekerjaan, entah hubungan dengan personal-personal di anggotanya masing-masing. Mungkin seperti itu sih Bu. Oke, baik. Mungkin saya mendengar sangat jelas ya dari Mbak Nanda juga. Tapi yang saya bikin bingung itu, kalian tahu nggak sih sebelum masuk perusahaan ini tuh nggak ada itu yang namanya perpeloncoan atau junior dan senior. Jadi saya nggak suka juga ya sebutannya junior senior. Tadi saya sebutin, cuma maksud saya tuh ini biar saya bisa mengindikasi yang mana yang junior, yang senior, yang mana gitu. Cuma saya nggak suka junior senior ya. Kalau lo kerja di sini ya tetap ya udah gitu. Lo kerja dan nggak ada yang kerja lama siapa, ada yang kerja baru juga siapa. Saya nggak mau ada masalah-masalah itu. Jadi sekarang saya mau lanjut. Mungkin dari Mbak Nadanya udah jelas dan memang ternyata tidak ada gosip ya, karena saya menghindari sangat akan adanya gosip-gosip yang beredar di kantor ya, apalagi di luar divisi kita, karena itu sangat sangat krusial ya kalau sampai didengar di luar divisi, karena kita masa sebagai divisi kreatif yang termasuk jantungnya dalam perusahaan itu, jadi kemana-mana kalau sampai kedengar oleh klien kan juga nggak enak ya gitu. Mungkin sekarang saya mau nanya nih, untuk senior nih ya, Mbak Cecil dan Mbak Ara, mungkin dari kalian berdua mau ada yang
memberi tanggapan kepada yang pertanyaan saya tadi, apakah sebelumnya itu Vina dan Tajo langsung menghubungi kalian secara personal terus kalian nggak gubris, ataukah memang eh, nggak ada kabar atau nggak ada yang pendekatan yang mereka lakukan ke kalian sampai akhirnya harus ke Mbak Nada gitu. Gimana menurut Mbak Sisra atau Mbak Bara? Boleh Resen yang mau jawab ya? Baik. Oke, boleh Bara. Bara ya. Ya, terima kasih. Jadi mungkin untuk saya pribadi, kalau misalkan masalah personal itu nggak ada. Cuman sama kayak yang tadi Mbak Nada jelaskan, kan kita nggak megang satu job doang ya. Jadi mungkin karena hal itu ngebuat kayak pikiran kita terpecah belah. Maksudnya kayak mikirin job satu, job kedua gitu kan. Sebenarnya nggak ada maksud untuk tidak mendengarkan. Dan saya rasa juga nggak ada sih perpeloncoan di dalam divisi kami sendiri gitu. Itu aja sih menurut saya. Izin menambahkan juga Mbak, kalau sejauh ini selama kita bekerja dengan Mbak Tajo dan juga Mbak Vina, nggak ada masalah sih Mbak. Makanya saya juga kaget kalau misalnya tiba-tiba ada laporan dari Mbak Vina ataupun Mbak Tajo seperti ini. Karena setiap kita tim atau setiap kita meeting atau setiap kita lagi berdiskusi itu kayak lancar-lancar aja gitu, kayak seperti tidak ada sesuatu seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Saya sudah mendengar jelasnya dari Mbak Ara dan Mbak Cecil juga. Sekarang saya mau nanya ke mungkin dari juniornya nih ya, Mbak Vina dan Mbak Teh. Saya tadi sempat dengar ada yang nyinggung ada cacian atau gimana gitu ya. Kan tadi kan Mbak Cecil bilang nggak ada sama sekali cacian yang dilontarkan dari Mbak Ara sama Mbak Cecil. Nih, kok kalian bisa menyebut itu sebagai cacian? Apa-apa tolak ukur kalian itu cacian tuh kayak gimana sih? Kalau saya boleh tahu gitu ya. Mungkin boleh dijawab sama Mbak Vina sama Mbak Rajo, boleh resen yang mau jawab duluan ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Tasya. Di sini saya izin menyampaikan, tapi ini dari pendapat saya dan apa yang saya rasakan. Mungkin kalau cacian makian, saya nggak terlalu mempermasalahkan itu, tapi saya mempermasalahkan jika saya mengasih ide, jika saya udah mengerjakan job desk saya dengan baik, tapi saya merasa kurang direspon oleh Mbak Cecil maupun Mbak Ara gitu. Saya merasa komunikasi kita ini kayak kurang gitu, kurang terbuka, kurang. Jadi membuat saya tertekan dalam mengerjakan pekerjaan ini, dan lagi-lagi ide saya tidak dihargai dan tidak dipakai konsep yang sudah saya buat gitu sih. Mungkin saya sekedar menambahkan aja Mbak apa yang tadi rekan saya sudah sampaikan terkait cacian. Jadi apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang Mbak Cecil dan Mbak Ara mau, biasanya yang saya maksud cacian itu adalah menyerang secara personal antara Mbak Cecil kepada saya atau kepada Vina, seperti itu Mbak. Jadi apapun yang kita kerjakan mungkin harus sesuai dengan apa yang Mbak Cecil dan Mbak Ara mau. Jadi apabila tidak sesuai ya seperti yang tadi saya bilang. Tapi sebelumnya saya izin bertanya kepada Mbak Tajo, contohnya seperti apa ketika saya melakukan cacian yang tadi Mbak Tajo katakan, yang menyerang secara personal kepada Mbak Tajo atau Mbak Vina, seperti itu. Baik, mungkin saya bisa kasih contohnya apabila saya ada via personal, via chat kepada Mbak Cecil atau Mbak Ara, atau yang tidak sesuai, itu biasanya dibalasnya dengan jutek atau secara tidak sesuai, biasanya lebih ke arah yang mencaci sih. Izin menanggapi juga Bu Tasya, karena mungkin kita berkomunikasi melalui chat kali ya, jadi mungkin karena tidak ada nadanya yang di WhatsApp gitu, jadi dianggapnya seperti jutek atau kita tidak ramah seperti itu sih.
Oke, baik. Saya sudah mendengar sangat jelas ya dari segala pihak terkait masalah ini. Tapi jujur aja saya paling nggak suka ada namanya tindakan ketidakadilan dan perpeloncoan yang dilakukan oleh karyawan saya, apalagi di bidang kreatif ya, karena kalian semua tuh diterima dalam perusahaan dan kalian itu dapat posisi ini tuh karena kalian tuh qualified untuk mendapatkan posisi di divisi kreatif ya. Dan kalian semua tuh udah berani dalam dunia kerja tuh, jadi seharusnya siap dalam bekerja secara tim dan bekerja secara tekanan. Jadi saya harapkan nggak ada ya masalah yang menurut saya sepele kayak gini. Karena menurut saya sepele, sorry aja nih ya. Karena masalah seperti itu bisa mengganggu kinerja kalian juga. Dan untuk Mbak Nada nih, tolong ya. Saya kan memberikan jabatan Mbak Nada sebagai Head of Division itu kan seharusnya dapat mengontrol, mengawasi, dan memperhatikan kinerja dari karyawan divisi kreatif. Tapi jangan lupa untuk tetap harus memperhatikan hubungan internal antar karyawan. Jadi saya nggak mau dengar ada keluhan seperti ini atau sampai bahkan keluhan ini keluar dari perusahaan kita ya. Dan untuk Mbak Vina dan Mbak Taju nih, kalau kalian tuh udah siap terjun ke dunia kerja, harusnya tuh kuat dalam mental ya. Jadi nggak dikit-dikit resign. Tolong diperhatikan. Dan untuk Mbak Sisil dan Mbak Ara, untuk juga nih saya minta tolong sebagai senior, lebih membimbing junior-juniornya untuk saling bekerja sama secara tim. Karena kalian itu bekerja sama itu untuk membangun reputasi perusahaan dengan baik. Jadi jangan saling bersaingan lah ya. Jadi ya itu sekian dari saya sih. Tapi saya masih mau memohon maaf untuk keluhan-keluhan yang dirasakan oleh karyawan-karyawan saya, terutama di Creative Division. Dan mungkin dari masalah ini yang terjadi ini sekarang jadiin pelajaran dan pengalaman untuk kedepannya teman-teman. Jadi sekarang saya akan mempersilahkan ya untuk kalian berempat nih dari junior dan senior untuk mungkin memberikan sepatah dua kata untuk closingan kali ya untuk sekarang biar lega juga kali biar selesai masalahnya. Oke? Oke, saya persilahkan untuk mungkin dari Cecil dan Ara dulu baru Vina dan Tajo. Oke, mungkin di sini saya selaku orang yang sudah jauh lebih lama dari Mbak Tajo dan juga Mbak Pina, mohon maaf apabila kekurangan saya dalam mengarahkan Mbak Tajo dan juga Mbak Pina. Yang diabaikan mungkin hal ini akan bisa jadikan saya pelajaran ke depannya dan agar bisa lebih baik dan aware lagi sama kerja sama tim kita yang akan kita lakukan ke depannya. Saya pribadi juga minta maaf ya kepada Mbak Tajo dan juga Mbak Vina bila saya ada kesalahan atau kekurangan dalam komunikasi kepada kalian. Saya harap kita bisa lebih kompak lagi dalam mengerjakan proyek ini, terutama dalam permasalahan yang sudah kalian jelaskan tadi. Dan seharusnya saya juga yang sudah lebih lama bekerja di sini, saya bisa membimbing kalian supaya tidak ada kebingungan di antara kalian lagi gitu. Namun nextnya kalau ada apa-apa bisa langsung dibicarakan kepada saya ataupun kepada Mbak Ara atau Mbak Nada langsung, karena yaitu tadi saya kemungkinan tidak sadar jika melakukan kesalahan atau menyakiti hati Mbak Vina ataupun Mbak Tajo gitu. Sehingga permasalahan sepele yang seperti ini tidak dibawa terlalu jauh sampai harus diselesaikan dengan Bu Tasya gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada semua pihak yang terlibat di sini dan terima kasih kepada Bu Tasya dan juga Mbak Nada, Mbak Vina, Mbak Tajo dan Mbak Ara. Oke, baik. Ada Baik. lagi? Oke. Saya izin menambahkan, saya berterima kasih juga kepada Mbak Cecil dan Mbak Ara yang sudah memberikan penjelasan dari argumen kalian masing-masing. Saya harap keluhan saya ini dapat diterima dengan baik dan kami bisa menjalin hubungan pekerjaan ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, saya di sini juga ingin menambahkan atau mewakilkan permintaan maaf saya kepada Ibu Tasya, Mbak Nada, Mbak Cecil, dan Mbak Ara apabila selama 4 bulan saya dan Vina bekerja, apabila ada ide-ide yang mungkin kurang sesuai dari prosedur yang ada pada dunia kreatif atau mungkin kami kurang bisa berkontribusi pada pekerjaan tersebut apabila tidak sesuai dengan yang Mbak Cecil dan Mbak harapkan, saya mohon maaf dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Tasya dan Mbak Nada sudah menjadi penengah dalam permasalahan ini. Semoga saya berharap semoga ke depannya permasalahan tersebut
permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi kedua kalinya. Oke, baik. Ada lagi kah yang ingin ditambahkan dari masing-masing anggota? Apa sudah cukup? Boleh kasih emot gitu. Biar kita nggak tegang-tegang banget, guys. Oke, sudah cukup ya berarti. Mungkin besok ketika kita masuk kantor, kita bisa berbincang-bincang lagi ya, karena sekarang kita by online, nanti pas offline, kita bisa kembali bekerja dengan hati yang tenang, dan juga dengan santai aja ya guys tentunya, karena kita di sini sama-sama brainstorming dari semua konsep, itu semuanya secara bersamaan lah intinya ya. Oke, itu aja dari saya selaku Head Creative Division mewakili Ibu Tasya juga sebagai General Manager di perusahaan ini, Hapmil Media Production. Selamat siang dan terima kasih.